Welcome back on hashtag Sinalkar Setia RS. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas soal matematika dasar dari SIMAK UI tahun 2019 nomor 1 sampai 7. Nanti untuk nomor selanjutnya 8 sampai 15 silahkan tonton video berikutnya di channel YouTube ini. Langsung aja kita nomor 1, ini soal masih simple mungkin. Jadi info-info di soal itu dimodifikasi aja dulu, seperti 25 jadi 5 pangkat 2, terus untuk 5 pangkat 10x dimodifikasi jadi 5 pangkat 5x di pangkat 2, terus 1600 jadi 40 pangkat 2. Nah kalau pangkat sama pangkat diakarkan gitu kan jadi hilang gitu kan, untuk luas kanan sama kiri jadinya tinggal 5 pangkat 5x sama dengan 40. Langsung aja ke soal. Di sini pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali aja gitu kan ya, tetap masih biasa. Terus untuk 5 pangkat 5x min 5 itu aku pisah jadi 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5. Dan untuk 8 pangkat akar y aku naikin ke atas supaya nggak ada minnya lagi pangkatnya. Jadi seperti itu. Nah di sini untuk 8 kan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 pangkat akar y, tapi aku modifikasi jadi 2 pangkat akar y dipangkatkan 3. Jadi kayak dibalik gitu loh, akar pangkat akar y-nya sama 3-nya. Nah, untuk 2 pangkat akar y kan kita udah tahu nilainya 5 pangkat 2 atau 25. Jadi tinggal dimasukkan aja ke soal yang tadi udah kita modifikasi. Dan kita juga punya 5 pangkat 5x sama dengan 40. Berarti jadinya adalah 40 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 5 pangkat 5. Jadinya aku ke kiri aja gitu ya biar ada space-nya. Terus 40 dikali 5 pangkat 6. Kenapa 5 pangkat 6? Karena 2 dikali 3. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, sekali lagi itu caranya dikalikan aja. Nah, jadi seperti ini. Berarti sisa 5 pangkat 1 di atas, jadi 40 dikali 5. 40 dikali 5 hasilnya adalah 200. Jadi jawabannya yang D guys. Semangat! Lanjut ke nomor 2, ada soal logaritma guys. Oke, jadi di sini aku mau modifikasi dulu bentuk 4 log x-nya jadi 2 pangkat 2 log x pangkat 1. Jadi kalau kalian ingat sifat logaritma, hafal gitu ya, kalian tahu kan kalau ada pangkat-pangkat gini tuh mesti diturunin pangkatnya. Caranya gimana gitu kan. Kalau kalian yang belum hafal atau belum tahu sifat logaritma, silahkan dibaca dulu ya guys untuk sifat-sifat logaritmanya. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Jadi x log 16 nya aku pindah ruas ke kanan karena nanti ada sifat logaritma lagi ya, jadi seperti ini. Jadi setengah dikali 2 log x sama dengan 7/6. Oke, kalau ada sifat logaritma gitu dikurangin basisnya sama yang di atas, maksudnya itu yang di bawah beda, berarti itu dibagi. Tapi kalau tandanya di jumlah berarti dikali gitu kan ya. Jadi seperti ini, setengah dikali 2 log x sama dengan 7/6 plus x log 2, 16/8 itu kan 2 kan. Terus oke lanjut, setengah dikali 2 log x ruas kiri tetap sama dengan 7/6 plus 1/2 log x. Kenapa 1/2 log x? Itu ada di sifat logaritma lagi. Jadi di sini pakai sifat logaritmanya itu banyak banget guys. Kalian harus hafal, harus tahu, harus ingat gitu loh. Terus semuanya aku kali 6 dikali 2 log x. Jadi seperti ini. Jadinya nanti tuh kayak persamaan kuadrat gitu loh. Min 7 dikali 2 log x min 6. Bentar guys, kok nge-lag gitu ya? Oh, oke, udah bisa. Ya. Min 6 sama dengan 0. Dan ini tuh gak usah difaktorin gitu. Nggak usah difaktorin guys. Jadi langsung aja kita pakai sifat-sifat. Kalau akar dijumlah itu gimana, kalau akar-akarnya dikali itu gimana gitu.
Artinya tuh gak usah difaktorin, karena kalau difaktorin tuh kayak lama banget gitu kan. Jadi kita pakai alternatif lain aja yang ya bisa dikatakan cepet lah. Nah, di sini akar-akarnya berarti ada 2 log X1 sama 2 log X2. Sekarang dijumlah dulu guys akar-akarnya. Kalau akar-akar dijumlahkan berarti rumusnya adalah min B per A. Nah, ini sifat logaritma lagi BTW. Jadi kalau ada basisnya atau yang di atas itu sama, di atas log itu sama, tapi yang di bawahnya itu beda, terus tandanya penjumlahan gitu ya, berarti dikali, jadinya 2 log X1 dikali X2. Tapi kalau jumlahnya dikurang, kalau tandanya dikurang, berarti dibagi, kayak tadi yang di atas gitu loh. Nah, untuk min B per A, B di sini itu adalah min 7 ya, itu loh yang di atasnya tulisan gak usah difaktorin, B nya kan min 7, A nya 3, seperti itu. Sekarang berarti kita tahu 2 log X1 kali X2 itu 7/3. Ingat guys, untuk bentuk paling sederhana dari logaritma itu seperti ini. A log B sama dengan C. Berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti kalau bentuk kayak gini tuh jadinya 2 pangkat 7/3 sama dengan X1 dikali X2. Oke. Nggak usah khawatir untuk bentuk 2 pangkat 7/3. Ini bisa diakarkan langsung aja. Berarti per 3-nya itu jadi akar pangkat 3 gitu. Nah, berarti yang di dalam tuh 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 aku jabarin dulu. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1. Oke. Berarti 2 akar pangkat 3 dari 2. Jadi tahu kan ya untuk cara akar pangkat gitu-gituan. Jadinya hasilnya adalah 4 dikali akar pangkat 3 dari 2. Lanjut ke nomor berapa nih? 3. Untuk nomor 3 ini ada soal tentang apa guys? Oh, persamaan kuadrat. Oke. Fx-nya kita udah tahu kan. Jadi langsung aja gitu loh disubstitusi apa yang diminta. Agak mudah ini. Tinggal dijabar-jabarin aja. Jadinya 4x kuadrat min 4x plus 1 min 6x plus 3 plus 2 sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 2 min 10x terus plus 6 sama dengan 0. Disederhanain, dibagi 2 jadi 2x pangkat 2 min 5x plus 3 sama dengan 0. Di keterangan soal x1 lebih kecil dari x2, berarti kita harus tahu berapa sih nilainya dengan cara difaktorin aja dulu. Nah, ternyata kita dapat x-nya tuh ada yang sama dengan 1 sama dengan 3/2. 3/2 tuh berarti kan 1,5 ya. Di sini ingat jangan lupa kalau x1 tuh lebih kecil dari x2. Berarti di sini kan yang lebih kecil itu kan yang nilainya 1, berarti itu x1. Nah, yang lainnya berarti x2 yang 1,5. Nah, di sini ternyata soalnya minta kita harus cari persamaan kuadrat mana yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2. Nah, berarti akar-akarnya diterjemahin dulu aja kali ya. X1 kan tadi kan 1 plus 2 3. Terus yang akar kedua x2 min 2. X2-nya itu 3/2 min 2. Berarti min setengah. Berarti kita harus cari persamaan kuadrat mana yang akar-akarnya 3 sama min setengah. Nah, sampai sini itu belum selesai gitu. Kita belum cukup tahu akar-akarnya itu berapa aja gitu loh. Nah, nanti akar-akar ini kita jumlahkan dan kita kali. Nanti baru kita cocokkan ke opsi. Berarti kan di sini kita punya akar-akar itu ada 3 sama min setengah. Nah, sekarang akar-akarnya dijumlahin guys. Jadi 3 ditambah dalam kurung min setengah atau 3 min setengah. Berarti hasilnya adalah 5/2.
Terus kalau akar-akarnya yang dikali, berarti 3 dikali min setengah, jadinya min 3/2, itu kalau dikali. So kita langsung aja cari ke opsi mana yang kalau akar-akarnya itu ditambah hasilnya 5/2, tapi kalau dikali itu hasilnya min 3/2. Caranya kalau penjumlahan itu kan min B per A, kalau dikali itu C per A gitu kan, dan ternyata tuh yang benar adalah opsi C. Coba kita cek ulang lagi di opsi C. Kalau akar-akarnya dijumlah ya dengan rumusnya min B per A, B nya itu kan min 5, berarti 5/2, A nya 2 sih. Terus kalau perkalian C per A, C nya min 3, A nya 2, berarti min 3/2, bener ya. Sekarang kita ke nomor 4. Oh ya, di sini tuh BTW tuh opsinya sih salah ya, tapi kalian nggak perlu, maksudnya nggak perlu tahu sih apa jadinya salah apa bener. Yang penting kalian tahu jawaban yang bener tuh apa gitu. Tapi di sini aku coba aja kali ya kasih opsi yang bener gitu, maksudnya pembenaran opsinya dari A, B, C, D, E nya gitu. Terus langsung di sini ada 3 informasi guys, 1, 2, dan 3. Oke, udah aku tandain ya. Untuk informasi yang pertama, ada 3 pangkat 2x plus y min z sama dengan, oh ya, untuk 1/27 itu kan sama dengan 1/3 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 3 nya naik, berarti jadi 3 pangkat min 3, ada minnya. Berarti min 3 dikali x min y plus 2z plus 2. Terus tinggal dikali-kali aja. Ada 2x plus y. Jadi kayak ini tuh materi eksponen gitu loh. Jadi yang diambil hanya pangkatnya aja, karena untuk bilangan utamanya itu sama-sama 3 gitu. Nah, terus dikelompokkan tuh yang x sama yang x, yang y sama yang y, dan z sama yang z. Terus yang konstanta sendiri gitu. Oke, ini untuk pernyataan yang pertama kita udah tahu kan infonya, maksudnya udah dapet keterangannya lah. Terus yang kedua sekarang ada log x min y plus z sama dengan 1/1 plus 2 log 5. Oke, untuk 1 aku modifikasi jadi 2 log 2, boleh kan? Karena kan kalau 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4 gitu, itu kan hasilnya sama-sama 1 gitu. Nah, jadinya dikali yang penyebutnya jadi 1/2 log 10. Lah, kalau di balik ke atas jadinya 10 log 2. Jadi gitu guys, itu pakai sifat logaritma ya, silahkan dibaca sendiri untuk sifat-sifat logaritma apa aja. Nah, sekarang berarti log x min y plus z sama dengan log 2. Berarti kita ambil aja x min y plus z sama dengan 2, disamakan gitu kan. Nah, kita dapet nih info yang kedua udah selesai. Terus yang ketiga, sekarang ini ada soal, itu tuh soal determinan gitu loh. Itu harusnya sebelah kiri ada garisnya lagi. Itu soal determinan maksudnya. Determinan matriks gitu. Jadi matriks itu kan kalau ada A, B, C, D berarti AD min BC gitu kan. Berarti 2 dikali X min setengah dikali 2Y. Hasilnya adalah kita ketemu Y sama dengan 2X min 2. Di sini untuk pernyataan yang ketiga kita udah dapet infonya. Sekarang kita tinggal mainan substitusi aja gitu. Kita lihat dulu ya nih, untuk pernyataan yang ketiga, substitusi ke pernyataan kedua. Nah, ada X min 2X plus 2 plus Z sama dengan 2. Jadi tuh Y-nya disubstitusi diganti 2X min 2 gitu ya guys, dari pernyataan yang ketiga. Nah, di sini ketemu X sama dengan Z ternyata. Nah, sini kita tandain untuk pernyataan keempat ya. Selanjutnya pernyataan ketiga dan keempat disubstitusi ke pernyataan 1. Jadi 5x min 2 ya. Jadi y-nya inget diganti 2x min 2, terus plus 5z. Nah, z-nya diganti x karena x sama dengan z, seperti di pernyataan 4 gitu.
Ini tinggal diganti-ganti aja sih. Nanti kita dapat X nya itu adalah min 10/6 atau min 5/3. Oke, karena X sama dengan Z, berarti Z nya sama-sama nilainya min 5/3. Lumayan nih, kita udah dapet X sama Z nya guys. Sekarang kita tinggal cari Y nya nilainya berapa gitu kan. Kalian lihat deh, untuk pernyataan yang 3 itu kan ada Y sama dengan 2X min 2 gitu kan. Nah, di sini kita bisa tahu nih nilai Y-nya tuh berapa. Dengan X-nya tuh diganti min 5/3. Hasilnya min 16/3. Nah, karena udah dapat semua, aman kan? Ternyata pertanyaan adalah perjumlahan dari X, Y, Z. Berarti tinggal dijumlah-jumlah aja deh. Jadi X plus Y plus Z min 5/3 plus dalam kurung min 5/3 plus dalam kurung min 16/3. Atau ya bentuk sederhananya seperti inilah ya. Kalau plus ketemu min kan ya min ya. Aku buat lebih dasar dulu deh, barangkali kalian bingung. Jadi kayak gini kan awalnya. Cuman kan kalau plus ketemu min gitu kan hasilnya jadi tetap dikurangin gitu. Nah, hasilnya adalah min 26/3. Jadi jawabannya yang E kalau opsinya bener gitu. Oke guys, semangat. Next, soal nomor 5 ada soal tentang apa ini? Tentang cerita kita. Tentang pertidaksamaan guys. Oke, jadi pertama caranya itu kita faktorin dulu. Maksudnya kita membuat 0 dulu gitu ya. Ada 5 min X, terus ada X plus 1, ada 3X kuadrat min 4X plus 1, ada X kuadrat plus X plus 1. Itu nanti disama dengan kan 0. Terus nanti kita dari 5 min X sama dengan 0 kita dapat X nya sama dengan 5. Terus kalau X plus 1 sama dengan 0 dapat X nya min 1. Terus untuk 3X kuadrat min 4X plus 1 difaktorkan jadi 3X min 1 dikali X min 1 dapatnya X nya 1/3 sama 1. Terus sekarang kita faktorin yang X kuadrat plus X plus 1. Jadi ini tuh kayak difaktor-faktorin dulu gitu supaya kita dapat X nya itu berapa aja. Nanti ditaruh di garis bilangan, terus mana deh yang memenuhi gitu kan. Tapi yang X2 pangkat 2 plus X plus 1 ini tuh gak bisa difaktorin guys. Berarti ini termasuk definite, dan definitenya positif karena A-nya lebih besar daripada 0. Ya sebenarnya nggak ngaruh sih ya, tapi cuma for your information aja. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ini rumus apa ya, diskriminan gitu. Jadi D nya dapat min 3. Ya sebenarnya nggak dipakai sih, nggak apa-apa, cuma for your information aja. Terus oke, kita lingkarin dulu ya X nya apa aja buat taruh di garis bilangan. Misalnya kita bikin garis bilangan, ada min 1, terus ada 1/3, ada 1, ada 5. Tapi yang min 1 itu buletannya tuh kosong gitu, nggak terisi. Karena kalau min 1-nya buletannya penuh, itu kan sama dengan, artinya sama dengan kan lah. Kalau penyebut dari suatu pecahan itu tuh nggak boleh sama dengan, karena kalau sama dengan nanti kalau dikurangin nanti hasilnya 0 gitu kan. Nggak mungkin penyebutnya itu 0, nanti jawabannya jadi tak terhingga deh. Jadi seperti ini. Kalau untuk 1/3, 1 sama 5 itu tetap buletannya penuh. Terus kita ambil yang nilainya negatif karena kurang dari sama dengan 0. Oke, kita dapat HP yang pertama atau himpunan penyelesaian yang pertama itu ada X lebih besar dari 1/3, lebih kecil dari 1. Jadi kayak di antara 1/3 dan 1. Terus juga ada, oh iya, ini ada X apa ini, lebih besar dari 5. Kayak kita juga punya himpunan penyelesaian yang pertama itu X kurang dari min 1 guys, kurang ini, sorry guys.
Terus ingat nih guys, ingat kalau ada akar fx ya, kalau ada akar fx itu fx sendiri atau yang di dalam akar itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi ini tuh syarat-syarat lainnya. Terus kalau ada fx per gx yang tadi aku bilang, gx nya itu nggak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 ya nanti hasilnya tak terhingga kan, apapun yang di per 0 itu hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisi gitu. Terus di syarat yang atas itu yang fx lebih besar sama dengan 0, berarti kita yang dilihat itu yang di dalam akar ada 5 min x sama x plus 1 ya. Jadi 5 min x lebih besar dari 0, jadinya x kurang dari sama dengan 5. Terus yang x plus 5 sama dengan lebih besar sama dengan 0, x nya lebih besar sama dengan min 1. Jadi gitulah guys. Terus nanti kita tulis aja min 1 sama min 1 sama 5, dan bulatannya itu penuh karena ada sama dengannya. Dan ternyata himpunan penyelesaiannya itu yang kedua di antara x-nya, di antara min 1 dan 5, seperti pada gambar ini himpunan penyelesaian yang kedua ya guys. Nanti himpunan penyelesaian yang pertama sama yang kedua diiris atau di total gitu. Jadinya seperti ini. D min 1 sepertiga 1 5 itu yang atas ya. Kita bikin ulang lagi aja biar jelas. Terus ada min 1 sama 5, ini bulutannya penuh, persis yang kayak udah digambar tadi, cuma ini digambar ulang biar jelas gitu, karena mau kita iris gitu kan, sama mau kita total. Nah, yang termasuk irisannya itu atau yang double irisan itu kan ada sepertiga sama 1. Tapi jangan lupa x plus x lebih besar sama dengan 5 itu juga termasuk himpunan guys, karena dia juga diarsir. Nah, bilangan bulat yang mungkin berarti kan 1 sama 5. Kalau sepertiga itu kan bukan bilangan bulat ya, karena dia pecahan. Nah, kalau dijumlah 1 sama 5 hasilnya 6. Dan ini gak ada jawabannya guys, tapi yang benar jawabannya adalah 6. Semangat! Nomor 6 ada soal tentang matriks dan inverse. Mostly sih ini nggak terlalu inverse banget sih, lebih ke sifat-sifat aja. Jadi determinan, kalau ada sifat gini guys, determinan dari A inverse ya, yang bentuknya seperti ini itu sama dengan 1 per determinan dari A. Ini apa sih sifat dari matriks sendiri. Jadi kalau yang di soal itu dimodifikasi jadi 1 per determinan dari A plus 2TB sama dengan 1 per 10 ya. Nah, sekarang harus tahu dulu determinan dari A plus 2TB itu berapa. Udah langsung masukin aja. A nya 1 1 min 3 2, B nya min 1 1 min 2 1, tinggal dikali 2T. Nah, hasilnya jadi min 2T min 4T sama 2T. Dideterminankan nanti ya, dijumlah terus dideterminankan sama dengan 10. Kalau dijumlah dulu berarti 1 min 2T, terus ada 1 plus 2T, kiri pojok bawah itu ada min 3 min 4T, kanan pojok bawah itu ada 2 plus 2T. Lanjut, nanti dideterminankan matriks ini. Kalau ada determinan A, B, C, D berarti kan AD min BC. Berarti 1 min 2T dikali 2 plus 2T dikurangin 1 plus 2T dikali min 3 min 4T. Jadi seperti ini. 1 min 2T dikali 2 plus 2T jadinya seperti ini.
terus dikurangin dalam kurung min 3 min 4T dikali 1 plus 2T dalam kurung, tutup kurung gitu ya, sama dengan 10. Seperti biasa dikelompokkan sesuai variabelnya masing-masing. Alhasil adalah min 4T kuadrat min 2T plus 2 plus 8T kuadrat plus 10T plus 3 sama dengan 10. Terus 4T kuadrat plus 8T plus 5 dikurangin 10 jadinya min 5 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau udah dapat persamaan kuadrat kayak gini, kita berarti dapat akar-akarnya itu pasti T1 sama T2 karena variabelnya pakai T. Nah, kalau jumlah kuadrat, karena di soalnya mintanya jumlah kuadrat, berarti itu di akar-akarnya tuh dikuadratin dulu, abis itu dijumlah. Tapi kalau kuadrat jumlah, berarti dijumlah dulu baru dikuadratin. Beda ya, kalian harus beda-bedain. Nah, yang diminta jumlah kuadrat, berarti dikuadrat dulu baru dijumlah. T1 kuadrat plus T kuadrat, T2 kuadrat itu sama dengan bentuknya tuh sama aja seperti di ruas kanan ini yang aku tulis. Nah, jadi T1 plus T2 berarti rumusnya pakai min B per A. Terus kalau yang T1 dikali T2 pakai rumus yang C per A. Tinggal dimasukin aja. Untuk B-nya berarti 8, untuk A-nya 4, dan untuk C-nya adalah min 5. Jadinya adalah 4 plus, ini tuh harusnya 4 plus 5 per 2. Jadi 4 plus 5 per 2 itu hasilnya adalah 13 per 2. 13 per 2 ada di opsi D. Semangat! Soal terakhir nomor 7 di part 1. Ada bangun seperti segitiga gini. Ya pokoknya bangunnya seperti inilah ya. Terus ada keterangan BC sama dengan 2CD. Berarti kalau BC per CD sama dengan 2 per 1. Nah, ini tuh masih dalam bentuk perbandingan, bukan ukuran aslinya. Maka dari itu, aku misalkan X ya, dikasih X. Jadi ada 2X sama 1X. Oke. Ingat, di soal itu disebutkan kalau segitiga ABC itu sama sisi. Berarti sama sisinya sama-sama nilainya 2x untuk AB, BC, sama AC. Dan sudut segitiga sama sisi itu kan masing-masing 60 derajat. Jadi kalau udah dapat sudut kayak gini, ini sebenarnya enak banget nih. Bisa ketemu langsung sisinya berapa. Tapi masih dalam bentuk perbandingan guys, bukan ukuran aslinya. Terus kita ambil cuplikan-cuplikan segitiganya. Dan untuk pertama kita pakai segitiga BDF. BDF itu yang bentuknya segitiga kebalik itu loh, yang di bawah ya. Oh my god, ini gambar aku terlalu kecil. Oke, hapus dulu, aku ganti gambar yang besar. Nah, seperti ini. Ada segitiga BDF, sudut sudut B-nya itu 60 derajat, sudut F-nya ada 90 derajat. Berarti sudut D-nya 30 derajat ya guys, tapi nggak perlu ditulis sih. Di sini BD 3x karena dari 2x ditambah x, jadi 3x. Nah, sekarang pakai sin 60 derajat di mana hasilnya adalah setengah akar 3 sama dengan sin itu kan depan bermiring. Depannya tuh sisi depan sudut itu DF dan sisi miring dari sudut ini adalah dari segitiga ini adalah 3x. Berarti DF-nya kita dapat 3 per 2 akar 3x. Tahu lah ya. Nah, kalau cos 60 derajat yang hasilnya setengah itu sama dengan cos itu kan samping bermiring. Samping sudut itu ada BF dan sisi miringnya adalah 3x. Berarti BF-nya kita dapat 3 per 2x. Nah, di sini lumayan udah dapat DF sama BF. Karena nanti kalau udah dapat sisi-sisinya itu enak banget guys. Lebih kayak
lebih jelas gitu. Terus di sini mungkin langsung diganti aja kali ya untuk sisi-sisinya yang udah dapat DF-nya berapa, BF-nya berapa supaya lebih jelas lagi. Di sini aku hapus dulu. Oke. Tapi tetap pegang prinsip kalau segitiga ABC ini segitiga sama sisi ya, karena sesuai soal. Nah, untuk sisi BF 3/2x kan. Nah, AB tadi 2x. Berarti untuk AF itu sisanya 2x min 3/2x. Hasilnya adalah setengah x. Jadi sisi AF ini panjangnya setengah x. Oke. Perlu diingat kalau di soal itu juga disebutin masalah sejajar gitu loh guys, garis-garis yang saling sejajar. Lihat deh, untuk yang DF kan kita udah dapet 3/2 akar 3x kan. Nah, DF ini itu sejajar sama garis inilah, sisi AG. Nah, berarti AG-nya tuh sama-sama hasilnya 3/2 akar 3x. Terus kalau AF itu juga sejajar loh sama GD. Jadi nanti GD hasilnya sama-sama setengah X, tapi nanti lah ya kita ke segitiga cuplikan lainnya. Ada segitiga AEF yang kecil di puncak itu loh. Nah, dimana F-nya itu siku-siku 90 derajat dan untuk 60 derajatnya ini ada di sudut A. Oke, udah bentuk ya segitiga AEF. AF-nya ingat setengah X. AE sama EF-nya kita belum tahu. Sini kira-kira menurut kalian pakai apa guys? Cos atau tangan atau sin? Coba kalau tangan ya, tangan 30 derajat atau sin nih. Mungkin kalau sin nanti kita nggak dapet EF-nya dong, ya kan? Maka dari itu kita pakai tangan aja, tangan 30 derajat. Tangan itu kan desa, depan per samping. Nah, depan sudut 30 derajat itu ada sisi AF yang hasilnya sepertiga X. Nah, kalau sisi sampingnya 30 derajat ada sisi EF yang belum diketahui. Nah, tangan 30 derajat kan 1 per akar 3. Berarti EF-nya adalah setengah akar 3X gitu. Tinggal dikali silang aja guys, seperti biasa. Nah, di sini EF udah dapet nih setengah akar 3X. Kita udah dapat juga loh DF-nya tuh 3/2 akar 3x. Berarti untuk sisi yang sisanya di mana itu adalah sisi DE juga bisa dapat loh dari DF dikurangin EF. 3/2 akar 3x dikurangin setengah akar 3x. Hasilnya adalah akar 3x. Berarti DE yang sisanya itu panjangnya akar 3x. Nah, lumayan nih. Udah banyak ya yang diketahui. Oke, mungkin balik lagi kali ya ke sisi sejajar tadi yang udah aku bilang. Ya, AF kan sejajar sama GD atau DG. Berarti DG sama-sama hasilnya adalah setengah X. Oke, di sini kita kan yang ditanyakan adalah trapesium dari mana tuh? Dari AGDE. Tapi kita belum tahu dulu guys, perlu tahu dulu nilai ukuran aslinya tuh berapa. Jadi kita harus cari dulu nilai X-nya berapa gitu. Nanti kalau X udah ketemu kan tinggal dikali aja ya kan. Nah, cara nyari X-nya itu kita pakai luas BDF. Luas BDF tadi 81/2 akar 3. Dimana luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi kan. Alasnya itu aku pakai 3/2X dari panjang BF dan tingginya itu adalah panjang DF dimana hasilnya 3/2 akar 3X. Jadi
81 per 2 akar 3 sama dengan 9 per 8 X kuadrat akar 3. Nah, nanti akar 3-nya coret, 2 sama 8 coret sisa 4, 9 sama 8 1 coret sisa 9. Jadinya adalah 9 sama dengan 4x seperempat x kuadrat. Nah, x kuadrat sama dengan 36. X-nya kan bisa plus minus 6, tapi kan nggak mungkin kalau panjang sisi itu minus kan, berarti X-nya yang dipakai adalah yang positif 6. Udah deh, tinggal dikali-kali aja. Untuk trapesium AGDE itu sebenarnya udah punya sisi masing-masing ya. Jadi tinggal dikali aja sama X-nya yang hasilnya 6, jadi kita dapat ukuran aslinya. Setelah kita dapat ukuran aslinya, tinggal dihitung aja luas trapesium setengah kali sisi sejajar, sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi, jumlah sisi sejajar gitu ya. Oke. Di sini aku bentuk trapesiumnya ada A, terus ada E, AGDE kan, ada D, ada G. Nah, oke. Dikali dulu X-nya sama 6 kali ya, supaya kita bisa dapet ukuran aslinya. X-nya tadi 6 dikali 6, aku ganti spidol dulu biar membedakan. Dikali 6 hasilnya berarti 9 akar 3, itu untuk sisi AG. Terus kalau untuk sisi DE itu GD dulu ya. GD ada setengah X, berarti setengah dikali 6, hasilnya 3 untuk sisi GD atau DG. Terus ke sisi yang apa tuh, tinggal sisi DE ya. Sisi DE berarti ada akar 3 dikali 6, jadi 6 akar 3. Berarti ada 9 akar 3, 6 akar 3 sama 3. Tinggal pindahin aja deh ke gambar ini yang di bawah. Nah, luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya itu ada 9 akar 3 sama 6 akar 3 dijumlah, terus tingginya ada 3. Berarti setengah dikali 15 akar 3 dikali 3. Hasilnya adalah 45 per 2 akar 3. Gitu guys, hasilnya yang apa tuh, opsi D. Thanks for watching. Don't forget to like, comment down below, subscribe, and you can request anything that you want. And don't forget to click the bell at below so you can know what the next video that I have posted. Okay guys, bye. See you in the next video.